Ya, nah saudara-saudara, pagi ini saya akan melanjutkan sesi khotbah ya tentang Roh Kudus, dan pagi ini kita sudah masuk dalam sesi terakhir, yaitu sesi kelima. Tetapi itu tidak berarti bahwa pembahasan tentang Roh Kudus itu selesai, tidak. Dalam 5 sesi belakangan ini kita sedang membahas bagaimana Roh Kudus dialami oleh orang percaya dalam konteks komunitas jemaat. Ya, bagaimana Roh Kudus berkarya di tengah-tengah orang percaya secara khusus dalam kaitannya supaya setiap orang percaya itu berfungsi satu terhadap yang lain. Ada banyak dimensi lain yang bisa kita bahas tentang Roh Kudus, ya. Tetapi dalam 5 sesi terakhir ini kita sudah melihat Roh Kudus dalam diri orang percaya secara pribadi, agar orang percaya tersebut berdaya guna di tengah-tengah jemaat, berdaya guna dalam hubungannya terhadap orang lain, saudara. Itu dia. Ya. Jadi sesi terakhir ini atau sesi kelima ini kita akan membahas Roh Kudus dan penyataannya. Ya, penyataan di sini adalah bagaimana Roh Kudus menyatakan dirinya melalui karunia rohani yang Dia berikan kepada setiap orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Ya. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan dan saudara perhatikan di Alkitab saudara. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Allah. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, perhatikan tuh kalimat-kalimat kunci di awal. Supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saya baca dari terjemahan 2 ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu tubuh. Ya, maaf, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Artinya dalam semua orang yang percaya. Ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi penyataan roh atau adanya karunia rohani, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang, perhatikan ini ya, kepada seorang roh memberi kata-kata hikmat, ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman.
Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini kata-kata yang merupakan kata-kata kunci yang saya tekankan, ya, supaya kita memahami bahwa karunia rohani itu bukan privilege, bukan keistimewaan. Karena sekarang banyak pendeta mengaku spesial kesembuhan, spesial ngusir setan, spesialis bernubuat, ya, kerjaannya bernubuat aja. Padahal konsep bernubuat itu keliru. Nanti kita akan jelaskan itu apa makna bernubuat dalam teks Perjanjian Baru. Ya. Tetapi sebelum semua itu kita jelaskan nanti di akhir, roh dan penyataannya. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah orang percaya, saudara-saudara, ketika Roh Kudus hadir di antara jemaat, maka Roh Kudus ingin jemaat itu terbangun. Roh Kudus ingin jemaat itu mengalami namanya pertumbuhan rohani. Roh Kudus ingin setiap jemaat mengalami perkembangan rohani. Maka Roh Kudus menyatakan dirinya. Tapi Roh Kudus menyatakan dirinya sesuai dengan tujuannya agar jemaat bertumbuh, itu melalui penyataan roh yang disebut sebagai karunia rohani. Jadi karunia rohani itu adalah perwujudan roh Allah yang bekerja di dalam jemaat. Ingat, selalu di dalam jemaat. Jadi kalau ada orang diberikan karunia rohani, lalu dia berdoa dan orang lain sembuh, lalu menjadi sombong, dia mengingkari tujuan dari karunia itu. Jadi kalau dia sombong kan jemaat tidak lagi bertumbuh, betul? Kenapa orang disembuhkan? Supaya jemaat bertumbuh. Oh, mukjizat itu ada, betul? Kenapa setan diusir? Supaya jemaat bertumbuh. Oh, kuasa setan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Bukan untuk ketika saya berdoa dalam nama Yesus setan keluar. Setan keluar, lalu saya bilang, saya dong. Saya dong. Bukan. Supaya jemaat bertumbuh. Artinya karunia-karunia rohani ini, saudara-saudara, itu diberikan Tuhan kepada jemaat. Siapa jemaat itu? Saya jemaat, Anda juga jemaat. Ini jemaat Tuhan ya, bukan jemaat GSJA ya. Kita bicara jemaat Tuhan ini. Saya jemaatnya Tuhan, Anda juga jemaatnya Tuhan. Dalam diri saya dan diri Anda, ketika kita dipenuhi roh Tuhan, maka Tuhan sesuai dengan kehendaknya memberikan kepada kita karunia-karunia rohani sesuai dengan keperluannya. Jadi Pak Yakub bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk mengusir setan pada suatu waktu.
Tapi kalau Pak Yakub berhasil mengusir setan, jangan bilang berarti saya adalah tim pengusir setan. Bukan. Atau tim pemburu hantu. Udah berakhir tuh tayangannya. Karena hantunya habis. Ganti sekarang hantu-hantu berdasi. Iya kan? Pada satu waktu Pak Yakub bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengusir setan. Pada waktu lain, orang yang lain bisa dipakai Tuhan untuk mengusir setan. Jadi karunia itu bukan sesuatu yang melekat dalam diri saya. Karunia itu adalah pemberian Allah untuk suatu keadaan kepada orang percaya. Dan ketika karunia itu dijalankan, jemaat bertumbuh. Oh, ada Allah di tempat ini. Amin. Oh, ada Tuhan di tempat ini. Oh, ada Roh Allah yang bekerja di tempat ini. Itu dia, saudara-saudara. Ya. Next. Kita lihat. Adanya karunia rohani, ya, sekali lagi itu selalu terkait dengan pertumbuhan jemaat. Tujuannya tadi kita sudah bahas. Karunia rohani yang diberikan Roh Allah adalah untuk menumbuhkan jemaat. Ayat 7 dikatakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pendeta saja, bukan untuk kepentingan jemaat saja, bukan untuk kepentingan keluarga singa saja, bukan. Penyataan Allah, karunia rohani itu termanifestasi di dalam jemaat, itu untuk kepentingan semua jemaat. Makanya kalau ada di antara saudara didoakan lalu sembuh, jemaat yang tahu kalau dia sembuh harusnya begini, oh puji Tuhan, berarti Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Begitu cara kita bertumbuh. Bukan, aduh dia sembuh kok saya enggak ya. Bukan begitu. Itu cara pandang yang keliru. Kalau ada jemaat disembuhkan, maka supaya kita terbangun semuanya di dalam Tuhan. Oh, puji Tuhan, Allah yang saya sembah adalah Allah yang menyembuhkan. Suatu hari kalau saya sakit, saya masih boleh minta kepada Tuhan untuk disembuhkan. Begitu saudara-saudara. Amin. Makanya saya selalu awasi ketika saudara dan saya kesaksian. Karena salah kesaksian bisa ngancurin orang. Betul saudara. Saudara, saya sakit sudah 4 bulan. Ini kesaksian misal loh. Saya sehat-sehat aja ini. Ini misal. Saya sakit selama 4 bulan. Nah di dalam jemaat itu ada yang sakit udah setahun, belum sembuh. Tapi waktu saya berdoa saudara, saya merasa Tuhan memenuhi saya, Roh Kudus menjamah saya. Oh, saya disembuhkan saudara. Haleluya. Sembuh dia memang. Dan itu fakta, Tuhan yang menyembuhkan. Memang Tuhan yang menyembuhkan. Tapi jemaat yang di sudut, yang sudah setahun bersakit, dan dia tiap hari minta kepada Tuhan dan belum sembuh-sembuh, bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa, Tuhan ternyata Tuhan tidak adil. Saya sudah setahun, dia baru 4 bulan udah sembuh. Saya setahun gak sembuh-sembuh. Bisa rusak dan hancur imannya. Betul? Hati-hati kesaksian. Waktu COVID kemarin saudara, semua toko-toko hancur semua. Tapi toko saya diberi Tuhan pertumbuhan. Tuhan kita ajaib. Padahal di jemaat ada juga banyak orang Kristen yang punya toko dan tokonya rugi. Lalu yang rugi-rugi mulai bilang, aduh Tuhan, ternyata Tuhan kasih pilih. Pilih kasih. Dia diberkati, saya tidak. Padahal kami sama-sama rajin, sama-sama petugas kolektor. Lu iya kan? Tokonya kok rame di zaman COVID, saya kok enggak. Hati-hati. Makanya jangan dulu waktu dengar kesaksian, wah haleluya, wah ini mewah. Hati-hati, bisa merusak iman kalau salah khotbah. Salah kesaksian. Kesaksian yang benar itu seperti apa? Pedomannya satu, setiap kesaksian
pastikan kesaksian itu membangun iman yang mendengarnya. Saudara, saya sakit, tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan. Dan ketika saya bergumul, saya memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan saya mendapatkan kesan yang sangat kuat bahwa Allah kita memang Allah yang menyembuhkan. Saudara-saudara yang mengalami sakit seperti saya juga percaya saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Membangun enggak? Begitu caranya kesaksian. Saudara, bukan tidak boleh bersaksi. Tapi kalau saudara dapat uang banyak, gak usah kesaksian, yang itu rentan sekali itu. Sebaik apapun kita kesaksian, kalau kita dapat uang banyak itu rentan. Ya, kalau saudara dapat uang banyak, gak usah kesaksian, diam aja kasih saya sebagian. Gak benar saudara, karena kalau soal uang kesaksian sebagus apapun, aduh itu berbahaya. Ya, jadi itu saudara. Ya, disebut penyataan roh. Ini ingat ini. Next book. Disebut sebagai penyataan roh karena karunia-karunia rohani ini memperlihatkan berbagai cara yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam jemaat. Nah, cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara Roh Kudus untuk menanggapi dan memberikan jalan keluar kepada persoalan pada waktu itu. Jadi setiap karunia rohani yang ditampilkan di sini itu selalu terkait dengan kebutuhan jemaat pada waktu itu. Kenapa ada karunia membedakan macam-macam roh di situ? Karena orang-orang percaya di abad pertama adalah petobat-petobat dari penyembah-penyembah berhala. Ketika mereka bertobat dari penyembahan berhala, ketika mereka keluar dari kuil-kuil Artemis, kuil-kuil Diana di Efesus, mereka memperoleh satu pengetahuan yang baru tentang Allah, tetapi pengalaman masa lalu mereka yang terhubung dengan para dewa-dewa itu tidak serta-merta terputus. Betul kan? Sehingga ada kalanya mereka masih membawa pengetahuan lama kepada gereja. Ini yang disorot oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Di dalam jemaat kadang-kadang ada praktik yang aneh. Ini dari Tuhan apa bukan ya? Makanya dikatakan diberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kalau sekarang gampang, iya kan? Kalau Anda dalam ibadah misalnya, kita nyanyi, kita khotbah, tapi pikiran Anda kemana-mana, gampang itu, iya kan? Roh apa itu? Hah? Kita anggap aja ya roh kelayapan. Udah langsung sudah itu, gak perlu dibedakan adanya roh kelayapan. Kan orang Pentakosta itu punya banyak roh kan? Betul nggak? Jadi zaman dulu saudara-saudara, anak-anak Tuhan di abad pertama, gereja-gereja di abad pertama di Asia kecil itu, jemaatnya itu petobat-petobat dari mereka yang tadinya adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka masih dipengaruhi, mereka masih sangat dikuasai oleh penyembahan dulu. Begitu mereka masuk perkumpulan jemaat, kadang-kadang tingkahnya aneh. Masih ikut-ikut tuh yang dulu tuh masuk tuh. Jadi jemaat harus diberikan karunia membedakan roh. Ini dari Tuhan atau bukan? Sekarang kan gampang. Kalau kita maki-maki orang dari Tuhan apa tidak? Hah? Masih butuh karunia membedakan roh nggak? Soalnya maki-maki itu butuh. Dia maki-maki nih. Ini dari Tuhan apa tidak ya? Apa begitu kita? Tidak perlu. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan ya kepada kita, Allah Roh Kudus menyatakan dirinya di tengah-tengah jemaat dengan cara memberikan
kepada jemaat dengan cara memberikan kemampuan rohani kepada jemaat agar terjadi pertumbuhan di dalam jemaat. Seorang yang diberikan karunia rohani, maka karunia rohani itu akan dimanifestasikan agar jemaat bisa bertumbuh. Sehingga karunia rohani itu tidak bicara untuk kepentingan sendiri, itu bicara kepentingan bersama. Disebut sebagai penyataan Roh Kudus. Kenapa? Karena karunia-karunia rohani ini adalah cara Roh Kudus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada waktu itu di dalam jemaat. Jadi ketika Roh Allah memberikan kepada jemaat di Korintus karunia menyembuhkan, itu karena waktu itu terjadi persoalan tentang kesembuhan. Kita harus ingat bahwa konsep kesembuhan dari kepercayaan lama mereka itu berbeda dengan konsep kesembuhan ketika mereka sudah ada di dalam Tuhan. Jadi gereja perlu diberikan karunia kesembuhan, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, karunia-karunia rohani ini adalah cara Roh Kudus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam jemaat. Mungkin hari ini perlu kita tambah karunia rohani dalam gereja kita. Apa itu? Selalu saya katakan, karunia mengendalikan jari. Amin. Jangan bilang saya udah 20 tahun Pak jadi Kristen. Hari ini jari kita susah dikendalikan. Kalau kita tidak memiliki karunia mengendalikan jari, kita agak sulit hidup. Kesaksian kita omong kosong. Saya akan bicara itu terus. Kalau saya khotbah seperti ini, tapi saudara lihat di media sosial saya, jari saya tidak terkontrol, omong kosong saya. Saya selalu minta sama Tuhan beri saya hikmat untuk hanya menuliskan hal-hal yang berguna di media sosial. Sepakat saudara? Ya, itu karunia rohani yang diperlukan gereja dewasa ini. Percuma kita menjadi orang-orang yang mengatakan diri kita tuh menyatakan diri kita sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Di sisi yang lain, hidup kita sama sekali berbanding terbalik dengan image yang kita bangun, saudara. Kita harus minta karunia itu kepada Tuhan. Tuhan berikan saya karunia hikmat, penguasaan diri untuk menggunakan jari saya di media sosial. Sekarang tuh gampang, saudara. Anda emosi, tidak ada pelampiasan emosi, Facebook menjadi pelampiasan. Betul? Betul, saudara? Apakah orang lain mendapat berkat dari situ? Ini kan pelayanan ya di DSJA ya. Saya pernah lihat dia song leader ini. Ini misal dulu. Ibu kok langsung melototin saya. Ya, misal dulu. Di DSJA itu semangat loh kalau pelayanan. Tapi kok di Facebook gini ya ngomongnya ya? Kok begini ya? Betul? Jangan kita bilang gereja-gereja lah, dunia luar. Nggak bisa. Ketika kita menjadi pelayan Allah, ketika kita menjadi orang percaya, firman Allah di sepanjang surat-surat Paulus di Perjanjian Baru, kita disapa dengan satu sebutan khusus, orang-orang kudus. Betul? Tahu orang kudus? Yang sudah saya khotbahkan beberapa kali, dipisahkan. Kudus itu berarti dipisahkan. Ya, dipisahkan. Kados, ketika umat Israel memanggil Allah Kados, berarti umat Israel memisahkan Allah itu dari Allah-Allah lain.
Allah-Allah lain menjadi tidak penting. Hanya Allah ini yang penting. Kados. Yesaya 3 kali mengulang itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya hanya satu-satunya Tuhan yang kudus. Dalam gaya bahasa Ibrani, gaya sastra Ibrani, ketika sesuatu diulang sampai 3 kali, itu disebut tautologia. Maka kata itu menjadi extremely holy. Artinya dia satu-satunya yang kudus, yang lain tidak. Dipisahkan. Dia satu-satunya yang harus saya sanjung. Dia satu-satunya yang terpisah, yang menjadi bagian saya, yang lain tidak. Itu artinya. Ketika Paulus menyapa kita dengan jemaat orang-orang kudus, maka kita sedang dipisahkan. Apa yang dipisahkan? Perilaku kita harus dipisahkan dengan perilaku mereka yang tidak mengenal Allah. Amin. Ya, gaya hidup kita harus dipisahkan dengan gaya hidup mereka yang tidak mengenal Allah. Betul? Cara kita membuat keputusan harus terpisahkan dengan cara mereka membuat keputusan. Begitu dia. Cara kita menghadapi persoalan harus dipisahkan dengan cara mereka menghadapi persoalan. Artinya apa? Semua cara yang kita pakai itu harus membuat Allah dimuliakan. Itu dia. Kok berat sekali Pak jadi orang Kristen? Tidak. Selama Roh Kudus kita izinkan berkarya dalam diri kita, semua itu tidak berat. Betul saudara? Yang menjadi berat kenapa? Ya itu tadi, beberapa minggu lalu saya bilang, kenapa orang susah bertobat? Masih ingat? Masih? Itu dia. Kenapa? Bukan karena kurang kebenaran, bukan. Bukan karena kurang dengar khotbah, bukan karena tidak tahu Alkitab, bukan karena ego saya lebih besar dari semua kebenaran ini. Saya lebih senang mengikuti ego saya, sehingga saya susah bertobat, saudara. Satu kali waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya di dalam Injil, dia berkata seperti ini, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Artinya apa? Salah satu syarat, atau mungkin satu-satunya syarat setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita ingin terus mengikuti Dia, kita seperti diberi sebuah kenyataan dalam tanda kutip pahit. Apa itu? Memikul salib. Memikul salib. Jadi memang hidup di bawah pengawasan Roh Kudus, hidup di bawah pengawasan Allah adalah hidup yang memikul salib. Iya kan? Itu dia. Hidup kita harus bersesuaian dengan persyaratan Tuhan. Saudara masih ingat perumpamaan di Injil yang berbicara tentang seorang raja yang mengadakan pesta untuk perkawinan anaknya? Diundang temannya, teman dekat diundang, teman bisnis diundang, teman sesama di kantor diundang. Semuanya menolak. Maaf, aku baru nikah, sedang bulan madu. Maaf, aku baru beli lembu 10 ekor, sedang lucu-lucunya. Oh, semua menolak, betul? Lalu apa yang raja itu katakan? Pesta perjamuan kawin anakku sudah siap. Masakan tidak ada orang yang datang, karena semua sahabat-sahabatku tidak datang. Pengawal, undang seluruh orang di pinggir jalan, undang para perampok, undang para pecundang, undang para pengemis, undang mereka-mereka yang papa, undang. Masuk. Rumah tempat pesta sudah siap. Rumah ini harus penuh. Masuk semua mereka-mereka. Tapi cerita itu seperti ada plot twistnya, betul nggak? Yang membangunkan kita. Apa itu? Raja ini
dilihat udah penuh ini. Tapi tiba-tiba dia lihat ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Coba kita berpikir sebentar. Yang diundang siapa? Pengemis. Yang diundang siapa? Perampok. Yang diundang siapa? Ya, pecundang, pengemis, orang-orang jalanan, orang-orang cacat. Dari mana? Berarti yang lain kan punya pakaian pesta kan? Berapa orang yang tidak berpakaian pesta? Cuman satu. Yang lain berarti pakai pakaian pesta tidak? Dari mana mereka dapat itu? Ada sebuah tafsiran yang menjelaskan begini. Bukan sebuah sih, rata-rata begitu. Pada zaman itu, kalau seorang kaya mengundang orang-orang yang tidak mampu ke sebuah pesta, maka orang kaya itu akan menyediakan kostum pesta bagi orang itu. Mereka akan mandi, ya seperti adat orang Yahudi, mereka punya pembasuhan kaki di tempat itu. Ya, lalu mereka akan bersih, lalu setelah bersih mereka diberikan pakaian pesta, lalu masuk ke ruang pesta. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan orang yang satu ini? Kira-kira bagaimana dia itu? Apakah pakaian pesta habis? Lalu kenapa dia tidak pakai pakaian pesta? Satu-satu dulu, sesuai pengalaman. Ngomong sesuai pengalaman ya Bu? Bukan saya tadi sesuai pengalaman. Satu-satu. Membangkang. Ini kamu mandi pakai pakaian pesta, nggak mau. Apa lagi? Tidak punya. Tidak taat. Ya membangkang lah kan, sama aja itu. Apa lagi? Tidak mau menerima pakaian pesta. Intinya pakaian itu ada. Semua dapat kok. Betul. Dia tidak mau memenuhi syarat yang diberikan oleh tuan rumah agar dia layak masuk ke ruang pesta. Dia tidak mau. Semua status mereka sama enggak? Pendosa semuanya. Sama kayak kita ini loh. Allah tadinya adalah Allah hanya untuk bangsa Israel. Tetapi Yesus, firman yang jadi manusia, memberikan dirinya untuk semua umat manusia. Kita orang-orang Goyim. Orang Goyim itu istilah orang Israel untuk orang-orang yang tidak Israel. Goyim, bangsa-bangsa lain. Kita bangsa-bangsa yang tadinya tidak ada di dalam rencana keselamatan menjadi ada di dalam rencana keselamatan. Kita ini seperti pengemis-pengemis yang diundang, pecundang-pecundang yang dipanggil masuk ke ruang pesta. Tapi sebelum kita masuk ke ruang pesta, Tuhan berkata, kalian boleh masuk ke ruang pesta. Kalian aku undang. Kalian sebenarnya tidak pantas masuk ke sini, tapi oleh karena kasih karunia. Efesus pasal 2 betul? Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tidak mungkin seorang pengemis berani masuk ke rumah raja. Tidak mungkin. Raja yang membuka gerbang, masuk bro. Semua itu anugerah. Tapi setelah di titik ini, saya perlu kerjasamamu. Mandi, bersih mandi, cuci kaki sesuai adat orang Yahudi. Bersihkan badanmu, di situ ada pakaian pesta, pakai, setelah itu masuk ke ruang pesta. Semua ikut, mandi, bersih. Ada satu ini, ya ada satu yang tadi ini, namanya si Banukham, supaya nggak ada yang tersinggung kan gitu kan? Saya pilih nama yang nggak ada di dunia ini, si Banukham. Si Banukham ini tidak mau. Padahal dia juga dapat kasih karunia. Sama kayak kita. Kita ini bangsa-bangsa yang tadinya tidak ada dalam rencana keselamatan. Tapi Tuhan memanggil kita. Makanya dikatakan bukan aku yang memilih dia, tetapi dia yang memilih aku. Betul? Tuhan yang memilih kita.
berikan kepadamu Roh Kudus. Aku berikan kepadamu penyertaan. Aku berikan kepadamu Roh Allah, Roh yang menginsafkan. Aku berikan kepadamu Roh Tuhan, Roh yang mengingatkan. Aku berikan kepadamu Roh Allah, Roh yang mengajari. Itu katanya kan? Lalu Allah melanjutkan kira-kira seperti ini. Apakah kamu mau dipimpin Roh Kudus? Semua bilang mau. Tiba-tiba ada satu namanya si Baluha. Dia tidak mau dipimpin Roh Kudus. Apakah dia akan masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba di sorga? Kemana dia masuk? Ke dalam api yang menyala-nyala. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Gini. Loh iya. Jadi jangan bermain-main dengan semua itu. Roh Kudus sudah menyatakan dirinya. Kurang apa Allah kita? Kurang apa dia memperlengkapi kita loh? Dia memanggil kita untuk menjadi selamat. Itu anugerah. Sama seperti para pengemis tadi. Jangan masuk ke ruang istana raja lewat gerbang istana raja dilarang. Sudah tahu kantor bupati ini? Boleh angkut sama truk apa lewat dari situ? Boleh. Ada etikanya. Itu kantor bupati loh. Truk nggak boleh lewat loh. Angkot nggak boleh lewat, makanya diputar lewat dinasti itu. Nggak boleh, ada etikanya. Apalagi rumah raja. Apalagi raja di atas segala raja. Kita sudah dipanggil. Persoalannya adalah sampai di sini ada anugerah. Itu bukan hasil usahamu, betul? Tapi sampai di sini aku ingin kerja samamu, kata Tuhan. Itu yang selalu saya bilang, proses pengudusan. Keselamatan itu bukan sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu terdapat dua tahap, titik dan proses panjang. Tuhan memberikan karunia-Nya, lalu kita menolak. Tuhan memberikan pimpinannya, lalu kita menolak. Maka kita sama dengan si Baluha tadi, yang tidak menerima syarat untuk bisa masuk ke ruang pesta. Tidak ada alasan. Si Baluha tidak bisa. Mana baju pestaku? Ada, kamu tidak mau pakai. Ada kamar mandi, kamu nggak mau mandi. Ada panci pembasuhan kaki, kamu nggak mau basuh kakimu. Yang lain mau tuh, yang lain basuh kakinya, pakai pakaian pesta, mereka masuk semua. Cuman kamu satu, Baluha. Apakah kita akan menjadi Baluha? So, jaga diri kita baik-baik. Jangan melawan Roh Tuhan. Terlepas dari banyak tafsiran tentang menghujat Roh Kudus, yang katanya tidak ada lagi pengampunan dosa bagi orang yang menghujat Roh Kudus, saya memandangnya sebagai, saya sendiri menafsirkan ayat itu. Kesimpulan saya adalah menghujat Roh Kudus adalah tindakan yang secara sengaja dan konsisten melawan Allah dan kehendaknya melalui Roh Kudus. Ya jelas masuk neraka, konsisten. Amin, saudara-saudara. Kayaknya saudara sudah lelah mendengar saya. Apakah saya yang lelah, saya juga kurang tahu. Semoga kita diberkati Tuhan. Saya mau membahas sebentar saja tentang satu karunia, yaitu karunia bernubuat. Next. Terus. Loh, kok ke atas Bu? Ke bawah tuh. Iya, terus. Ibu kayaknya dijamah roh. Terus Bu. Terus Bu. Nah ini dia. Ada yang penting, ini masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Ada yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan karunia bernubuat. Ini yang tadi saya janjikan di awal. Saudara, di dalam teks perjanjian baru, di dalam konteks karunia rohani, karunia bernubuat itu bukan tidak sama dengan meramal.
tahun 2019 presiden kita adalah ini. Itu bukan bernubuat, itu meramal, dan terbukti ramalannya salah. Masih ada pendeta yang meramal dan dengan yakin 2014 presidennya ini. Salah. Itu bukan nubuat, jangan salah tafsir ya. Kalau ada pendeta-pendeta yang suka begitu itu meramal namanya. Jadi apa bernubuat dalam konteks perjanjian baru, khususnya dalam konteks karunia rohani? Bernubuat adalah ucapan pesan spontan. Jadi ketika kita ada dalam ibadah, seseorang digerakkan Roh Tuhan untuk menyampaikan pesan spontan. Ya, dimengerti oleh jemaat, jangan tidak dimengerti. Jangan saudara tiba-tiba mengucapkan pesan spontan pakai bahasa Yunani. Nggak ada yang paham, pakai bahasa Indonesia kan gitu kan. Lalu saudara disampaikan secara lisan di tengah-tengah jemaat yang sedang berhimpun. Apa tujuannya? Untuk membesarkan hati jemaat. Ingat, tadi karunia rohani untuk kepentingan bersama. Jadi nubuat yang dimaksud di dalam teks perjanjian baru, khususnya di dalam konteks karunia rohani, adalah pesan-pesan yang menguatkan hati jemaat. Itu nubuat itu begitu. Bukan nanti jam 12 akan terjadi banjir bandang. Itu bukan nubuat, itu ramalan itu. Dan kalau gagal kita bisa bilang kan, oh cuaca berubah. Loh iya kan? Kan banyak begitu tuh. Diramal-ramal gagal. Ada aja alasannya kan. Namanya juga ramalan, ya bisa saja betul, bisa saja salah. Ya sudah memang. Nubuat tidak pernah salah, saudara-saudara. Kalau ketika jemaat diberikan karunia bernubuat, maka jemaat itu secara spontan di tengah-tengah jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu menyampaikan pesan-pesan yang seperti dibutuhkan oleh jemaat. Misalnya nih, dalam kondisi COVID kemarin tahun 2020, banyak sekali jemaat menderita, baik secara keuangan, mungkin ada keluarganya yang kena COVID. Lalu ada seorang digerakkan oleh Roh Tuhan untuk berbicara. Dia berbicara misalnya, saudaraku, Tuhan adalah Allah yang menolong. Tuhan adalah Allah yang peduli. Tuhan tahu semua kesusahan dan kegelisahan kita. Percayalah, Tuhan pasti ada di setiap penderitaan kita. Percayalah, Allah yang masih kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan sekalipun dari COVID-19. Dan kita memberitakan tentang sesuatu yang membangkitkan iman. Itu nubuat. Mulai sekarang nubuat tidak sama dengan ramalan ya. Kalau cuaca itu namanya apa? Kan gak pernah nubuat cuaca, gak pernah kan? Ramalan cuaca. Kalau tiba-tiba salah, apa BMKG diserbu rakyat, lalu dilempari kantornya? Tadi kamu bilang hujan jam 4 sore, saya sudah beli payung baru, ternyata gak jadi hujan. Serbu begitu? Enggak, namanya juga ramalan. Tapi nubuat tidak pernah salah. Kalau sampai ada nubuat yang salah, parah itu. Next, nubuat, Roh Kudus memberikan dorongan serta membangun jemaat. Bagi orang yang belum percaya, ketika seseorang bernubuat, ada orang hadir di gereja kita yang belum percaya atau imannya belum kuat, imannya dikuatkan. Betul? Mereka bisa bertobat. Bagi orang yang sudah percaya, iman mereka terus dibangun. Nubuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini alat uji. Jangan nanti seorang bernubuat, saudara-saudara, ya kan? Saya mendapat pesan dari Tuhan. Jangan sedih bagi engkau yang sedang dianiaya. Mari kita serbu balik. Ini pesan dari Tuhan. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kita himpun kekuatan kita, saudara. Setelah ibadah kita bawa golok masing-masing, kita serbu, begitu? Kan bukan nggak sesuai dengan firman Allah kan? Karena nubuat juga bisa menjadi nubuat yang palsu. Hati-hati.
Seperti nabi-nabi di perjanjian lama, damai, damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera, betul? Iya kan, ada kan di kitab nabi-nabi kan? Nubuatan palsu. Jadi itu nubuat ya, masih banyak karunia rohani yang bisa kita bahas, tapi khusus nubuat seperti itu. Sekali lagi saudara, Roh Kudus menyatakan dirinya kepada kita melalui adanya karunia rohani. Karunia rohani harus kita pakai untuk kepentingan bersama. Karunia rohani adalah cara Roh Kudus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam jemaat. Apa persoalan kita hari ini? Maka kita minta karunia rohani untuk dapat menyelesaikan persoalan itu bersama Roh Tuhan. Semua persoalan akan selesai. Tuhan memberkati.